morning, afternoon, or evening for you listeners out there. Selamat datang di Plato, Patreon Late Night Talk yang dipersembahkan oleh Himpunan Mahasiswa Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Patreon dari Universitas Pradita Sumarekon Serpong. And we are your hosts, yours and truly, Jennifer Angeline Chandra and Ana. Thank you for making us a part of your week. So, we are here to educate, inform, and inspire all of you listeners terkait dunia perencanaan kota. Nah, tapi sebenarnya sih nggak cuma dunia perencanaan kota ya nggak sih, An? Betul banget sih, Jen. Banyak banget yang bakal kita bahas nih. Yeah, because for today, it's special. We have a really special guest star. Kita ada bintang tamu yang sangat-sangat spesial ya pada malam hari ini. Jadi, please welcome Kak Jacinta Rasya Andini, yaitu Ketua atau Presiden Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa di Universitas Pradita. Hai Kak JJ. Thank you. Hi everyone. Thank you ya udah undang aku. Thank you juga udah mau memenuhi undangan kita nih Kak JJ. Oke. Without further ado, let's just get started. Kita langsung mulai aja ya. Langsung ke pertanyaan pertama nih Kak JJ. Jadi, Kak JJ tuh selama pandemi tuh ngapain aja sih? Apa aja kegiatannya? Selama pandemi ya. Jadi, selama pandemi berarti udah 2 tahun ya, nggak berasa. Pas banget bulan Maret ini 2 tahun. Dan pastinya walaupun nggak datang kuliah, maksudnya kuliah online, tapi ada kegiatan-kegiatan lainnya, yaitu kegiatan rumah yang pastinya juga padat dan kayak justru menurut aku lebih susah buat aku ngebagi waktunya saat kuliah online dibanding waktu kuliah offline, karena aku sebenarnya tipe orang yang nggak bisa belajar di rumah gitu. Kayak aku tuh nggak bisa belajar di rumah karena kadang aku suka ke-distract sama pekerjaan rumah. Jadi saat aku kayak melakukan kegiatan kuliah online itu aku sering ke-distract sama kegiatan-kegiatan rumah. Makanya menurut aku kuliah online ini sangat tough period banget. Agak lama adaptasinya, tapi ya sekarang udah better sih. Dan untuk kesibukannya kayaknya selalu ada aja ya yang dilakuin. Kayak udah berusaha mengurangi satu kegiatan, tapi pasti ada aja kegiatan tambahan, entah itu dari studio aku kan mahasiswa arsitektur, studio yang makin kesini, makin ke semesternya makin naik tuh makin berat bebannya. Ada juga proyek kolaborasi tambahan yang menurutku itu juga cukup jadi bikin banyak PR juga, tapi ya dibawa enjoy aja sih. Jadi masih bisa survive. Wah, keren banget sih Kak JJ. Kan udah mahasiswa arsi yang terkenal suka begadang, suka sibuk, apalagi studio juga kan. Terus jadi Presma BEM juga. Keren sih cara ngatur waktunya. Keren banget. Kagum sampai sekarang. Oke. Gimana nih dari Ana? Wih, keren banget ya Kak JJ, berarti kayak benar-benar walaupun susah ngatur waktunya, tapi kan masih bisa terjalani dengan baik dong sampai sekarang. Oke. Keren banget pokoknya Kak JJ. Terus kalau misalkan lihat kayak tadi kan banyak kesibukan nih Kak. Berarti banyak tugas yang harus dikerjain dan juga banyak banget kayak proyek-proyek. Mungkin kan anak arsi kan banyak studio gitu Kak. Nah, seorang Jacinta Rasya ini sebenarnya bisa nggak sih malas-malasan? Oh, ini aku udah bisa jawab ya? Ayo Kak. Bisa lah, because I'm human too. Menurut aku malas-malasan itu normal ya, karena kalau misalkan kita nggak punya rasa malas, nggak punya rasa capek, itu kayak nggak normal gitu. Jadi aku punya rasa malas, pasti besar banget malah rasa malas. Dan kadang aku kalah, kadang aku menang buat ngadepinnya. Ya sebenarnya tergantung kepepet enggaknya. Apakah harus benar-benar dilakukan saat itu juga? Kalau enggak,
kalau emang saat itu pekerjaan itu aku nggak bisa terusin, kalau aku terusin yang ada malah nggak ada kemajuan atau progresnya juga nge-stuck, aku lebih memilih untuk ya udah berarti aku kurang istirahat, aku mau tidur aja gitu. Tapi kalau misalkan malesnya pure karena gue males lah, no reason kayak ya dan deadline-nya misalkan lebih dekat, misalkan udah besok harus dikumpulin, ya itu kayak mau nggak mau kayaknya otak kita juga memaklumi, oke, abaikan rasa malas, abaikan rasa lelah, kerjain apapun yang terjadi gitu. Jadi kalau rasa malas ya pasti ada dong, cuma tergantung kita mau ngadepinnya gimana. Yes, bener banget Kak. Sama dong, kita juga bisa males ya An ya. Iya benar. Jangan nggak sadar nggak sih? Iya, cuma ya emang sih kita di kuliahan emang kita harus tahu gitu caranya gimana biar kita tuh menang dari rasa malas kita. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya nih Kak Cece. Gimana sih caranya biar kita tuh nggak kepengaruh sama orang kayak di Instagram gitu ya, kan suka banget tuh ngepost kayak productivity check, ngambis check, lalalala. Nah, tapi kan kita juga harusnya istirahat kan. Tapi kan kalau kita ngelihat postingan kayak gitu kan, kita jadi agak ngerasa bersalah gitu ya. Duh, gue rebahan doang. Tuh orang udah ngerjain entah berapa banyak PR dia. Nah, padahal kita juga butuh istirahat. Gimana tuh caranya biar kita nggak kepengaruh kira-kira kalau dari KJJ? Oke, kalau dari aku pertama, kalau aku ngelihat postingan kayak gitu di saat aku lagi istilahnya break time, aku mikir sih kayak aku ini break karena apa? Apa karena aku udah nugas selama 8 jam nonstop lalu aku break, atau aku break karena ya aku pengen break aja, males menyentuh tugas gitu. Kalau emang alasannya karena aku emang udah nonstop nih nugas selama 8 jam misalkan gak berhenti-berhenti, terus aku rebahan, terus aku baru 5 menit rebahan tiba-tiba ngeliat postingan kayak gitu, ya udahlah, kan kayak lah gue juga udah ngerjain tadi, lu aja baru ngerjain sekarang. Gitu gak sih? Jadi ya jadi sebenarnya kalau misalkan ngelihat postingan kayak gitu, kembali lagi nanya ke diri kita kayak kita tuh udah ngerjain ini semaksimal mereka belum ya? Kalau kita udah maksimal, it's okay to take a break. Jadi nggak usah takut. Gue nggak serajin dia nih. Dia kok kayaknya rajin banget. Siapa tahu itu cuma konten doang guys. Terus kalau emang ternyata kita yang males-malesan doang, terus kita nemu postingan kayak gitu, ya menurut aku justru kayak bagus dong, kayak diingetin, oh ya nih gue merasa kesindir, gue dari tadi nggak ngapa-ngapain 5 jam rebahan doang, terus dapat postingan kayak gitu, aku nganggap ya kayak mungkin ini adalah anugerah atau kayak wake up call gitu pesan, kan ya. Iya benar, pesan dari Tuhan buat gue biar nugas gitu gak sih? Oke. Kalau Ana gitu juga nggak, Ana? Kadang gitu. Soalnya kan mikirnya gini ya, kayak ngelihat orang-orang kayak produktif gitu, sebenarnya kayak kita juga udah ngerjain tugas. Tapi kalau ngeliat kayak gitu tuh jadi kayak beban gak sih? Malah jadinya kayak pengen ngerjain lagi, tapi kayak udah capek gitu loh. Jadi kayak kadang tuh ya udah, kita butuh istirahat juga kan. Maksudnya kan gak selalu harus nugas dan sampai benar-benar break out, sampai kayak benar-benar capek gitu kan, sampai teper kan malah lebih parah gitu kan. Tapi ya balik lagi sih ke diri kita sendiri kayak gimana ngaturnya. Nah lanjut nih Kak. Gimana sih Kak, kalau misalkan sekarang kan lagi pandemi gini, pasti banyak banget gak cuma dari mahasiswa, mungkin dari pelajar-pelajar juga kayak hektik banget nih. Nah gimana sih cara ngatur waktu biar manajemen waktunya itu kayak nggak keteteran gitu loh Kak? Honestly, aku juga belum expert di bidang manajemen waktu. Aku terbilang masih sangat susah nge-handle waktu aku sendiri juga. Tapi kalau misalkan gimana ya, aku bener nggak ya ngomong kayak gini? Aku takut salah juga. Tapi sebenarnya kasihan juga sih. Kadang kalau aku mikirin manajemen waktu, kalau misalkan aku punya misalkan 2 pekerjaan, ada pekerjaan rumah sama pekerjaan kuliah yang aku harus kerjakan dua-duanya, dan itu
nggak bisa kayak aku harus pilih salah satu mau ngerjain yang mana. Itu aku kadang suka ada di posisi seperti itu, jadi aku harus ya nggak, it's not an option gitu, emang harus dikerjain dua-duanya. Tapi kasihannya jadi waktu aku untuk istirahatnya jadinya, jadi aku kayak berkorban, aku mengorbankan waktu istirahatku dan memilih untuk mengerjakan kedua hal tersebut. Tapi sebenarnya banyak juga aku rasa yang kayak gini, dan gimana ya, karena mungkin merasa pekerjaan itu adalah tanggung jawab mereka, jadi ya manusia pada umumnya akan lebih mengorbankan kesehatan dia yang ibaratnya intangible, nggak terlihat, dibanding pekerjaan kalau misalkan terlantar itu kan akan terlihat, aduh gue belum ngerjain A, belum ngerjain B. Sedangkan kalau misalkan dia belum tidur kan kayak it's only me yang tahu gitu. Jadi kalau manajemen waktunya sebenarnya aku benar-benar belum bisa juga memanajemenkan waktu aku dengan baik, dan masih terus beradaptasi untuk sebisa mungkin ya tetap mementingkan diri aku sendiri, maksudnya tetap mementingkan kesehatan aku, mementingkan mental health, pikiran gitu. Dan setiap orang menurut aku punya cara yang berbeda-beda karena situasinya juga berbeda-beda. Tapi kalau cara aku sendiri adalah kadang kalau aku tuh ya memang rentan untuk mengabaikan kondisi fisik aku dan lebih memilih untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang memang terlihat dan harus dan terlihat dan kelihatannya harus dikerjakan gitu. Kasian ya aku. Tapi ya emang sih kayaknya emang nggak ada orang yang bener-bener bisa kayak bener-bener waktunya tuh bener-bener manage rapi banget, karena ya ada aja gitu yang emang tiba-tiba dateng, tiba-tiba disuruh gitu-gitu. Nah, oke. Kita ke pertanyaan selanjutnya nih. Gimana sih cara Kak JJ ngejar tugas yang udah deket deadline, padahal tuh kayak capek, misalnya abis rapat BEM, terus capek juga masih harus supervise acara-acara yang dipegang sama ketua panitia di bawah BEM, terus abis studio seharian, capek, terus masih ada meeting malamnya. Itu gimana cara ngejar tugasnya Kak JJ? Cara ngejar tugasnya adalah begadang. Salah nggak sih aku jawab kayak gini? Cuman kalau misalkan posisinya kayak yang tadi kamu jelasin, kayak misalkan tugasnya deadline-nya lebih besok pagi, sedangkan tadi sore dan siang itu seharian aku habis rapat, habis ada studio dan lain-lain, ya capek pasti. Cuman kalau emang udah deadline kayak dosen tidak akan peduli kamu habis ngapain kemarin, yang penting tugas kumpul. Betul, bener. Kan jadi ya paling lembur untuk kerjain. Tapi kalau misalkan emang ternyata itu tugasnya yang bebannya cukup berat, dan misalkan due date-nya jam 8 pagi dan aku jam 7 masih 50%, aku kadang tuh kayak ya udahlah aku telat nggak apa-apa, maksudnya kayak tapi biasanya aku membatasi diri ya, kayak misalkan aku mau telat ngumpulin tugas tapi aku membatasin nggak boleh lewat dari sehari atau nggak boleh lewat dari 5 jam misalkan gitu. Atau misalkan kan suka ada tuh dosen yang mata kuliahnya tuh di hari Selasa misalkan, tapi ngumpulin tugasnya di hari Senin misalnya gitu. Aku mikir kayak, oh ini kan akan dibahas hari Selasa, jadi kalau misalkan aku telat-telat ngumpulin di hari Senin, it's okay kali ya gitu. Jadi kayak agak-agak mikir dikit dalam ngumpulin tugas. Tapi itu sih tergantung juga, kalau emang benar-benar nggak bisa dipaksakan ya nggak usah memaksakan. Kadang ada orang juga ada dua tipe orang menurut aku. Ada yang penting ngumpulin tepat waktu tapi isinya nggak full. Ada juga orang yang mau nyelesain tugas sampai selesai maksimal tapi ngumpulinnya agak telat. Nah aku kebetulan tipe yang kedua sih, jadi aku lebih memilih untuk agak telat mungkin kalau memang mau ngumpulinnya harus telat, tapi tugas itu aku selesaikan dengan full gitu, selesai, nggak 50%, nggak setengah-setengah gitu. Berarti yang penting isinya itu harus benar-benar full gitu ya Kak? Ya yang penting sesuai apa yang diminta itu yang aku kasih. Oke. Tapi pernah nggak sih Kak benar-benar kayak telat banget deadline-nya gitu? Ini kalau tugas kuliah. Ini kalau tugas kuliah ya.
Oke. Maksudnya Oke, ini kalau oke. tugas kuliah apa bukan yang kamu tanya? Ya? Maksudnya tadi pertanyaan kamu itu untuk tugas kuliah atau Iya. kayak pekerjaan yang lain? Oh, tugas Untuk kuliah. tugas kuliah. Pernah sih. Yang sampai deadline-nya udah kayak misal hari Selasa terus baru kumpul hari Rabu gitu, atau mungkin hari Kamis. Jujur aku pernah. Oh ini Itu aku gimana? Ya, ini nggak patut dicontoh ya. Oke. Tapi aku ini sih kadang tuh kita kan sifat dasar manusia adalah mengamati sifat seseorang orang lain. Kadang aku ngamatin juga kayak sifat dosen ini, apakah dosen ini orang yang toleransi, maksudnya kayak nggak strict banget gitu atau enggak. Kalau misalkan dosennya emang nggak strict banget, aku pengalaman pernah sebenarnya, bahkan ini to be honest telatnya seminggu. Lama banget. wow. Iya, jadi dosen ini tuh selalu ngasih tugas mingguan dan tugasnya tuh sama. Tugas tiap mingguan dia itu adalah kayak merangkum materi di minggu itu gitu. Dan setiap minggu selalu ada. Jadi kalau misalkan aku telat ngumpulin tugas yang minggu pertama misalnya, lalu aku baru ngumpulin di minggu kedua, itu ada lagi, nambah lagi. Jadi ada 2 tugas yang harus aku kumpulin. Ya kayak gitu. Tapi untungnya ternyata setelah melalui beberapa minggu di matkul itu, ternyata tuh kayak nggak cuma aku doang yang ngumpulin telat, ada teman-teman lain juga ngumpulin telat karena dosennya kayak jadi bilang ini ada beberapa orang yang masih belum ngumpulin, cuma segini doang yang ngumpulin gitu. Nah itu aku mikir kayak kadang aku agak seneng ya kalau posisinya kayak gitu, kan kayak oh bukan gue doang nih yang nggak sanggup, bukan gue doang nih yang lemah, maksudnya apa ya, yang kepusingan, bukan salah gue, bukan gue yang nggak bisa ngatur waktu, tapi emang ini padat banget gitu loh, dan nggak bisa mengganggu kegiatan yang lain gitu. Jadi aku mikir dan dosennya juga di minggu setelahnya saat telat ngumpulin itu, dia bilang kayak saya tunggu ya sampai sebelum UTS. Biasanya kalau ada kayak gitu berarti itu fine aja asalkan tetap ngumpulin walaupun nilainya mungkin berkurang. Tapi kalau misalkan tugas kecil menurutku sih nggak apa-apa ya, nggak begitu mempengaruhi. Yang mempengaruhi itu kan kalau UTS sama UAS, itu yang harus dihindari ngumpulin. Iya sih. Emang kita juga harus ngelihat dari tugasnya juga. Kalau misalnya tugasnya masih cuma tugas harian, ya telat dikit gak apa-apa lah, asal jangan tugas besar aja, itu yang berat. Itu berat banget sih. Oke, aku lanjut ya. Jadi Kak JJ, gimana sih rasanya jadi Presma BEM di masa pandemi ini? Kan pasti beda banget ya sama dari mungkin kayak di kayak zamannya Kak Kelvin gitu, pasti kan beda banget rasanya tuh. Kira-kira gimana kalau menurut Kak JJ? Kalau aku rasanya adalah ada plus minusnya ya. Menurutku kalau misalkan aku jadi pengurus BEM di saat waktu sebelum pandemi atau offline, mungkin cons-nya adalah banyak pertemuan offline yang harus datang, yang harus dihadirin, dan mungkin bisa aja mengganggu kelas. Tapi kalau online ini ya plusnya adalah kita bisa merangkap, membelah diri, nggak ada yang salah. Maksudnya membelah layar kita jadi 2, layar HP dan layar laptop. Jadi bisa kayak rapat sambil kelas, itu plusnya. Cuma sebenarnya agak suntuk juga ya, karena ini kan udah 2 tahun nggak ketemu orang. Bahkan ini BEM aku aja, pengurus BEM yang periode aku aja kayaknya belum pernah tuh ketemu satu tim full ketemu offline gitu. Kalau kalian pernah ya PWK ya? Itu juga nggak semuanya datang sih, iya. tapi Nggak semua nggak bisa gitu. Nah, tapi seenggaknya pertemuan itu menurut aku tuh kayak membantu bonding tim gitu loh. Yang kalian merasa nggak sih? Iya, banget. Nah iya, makanya atmosfernya jadi kayak lebih pecah gitu lah, nggak kalau di sini gitu. Nah iya, mungkin ya kalau misalkan mengurus organisasi saat offline memang lebih serunya di situ. Maksudnya lebih bondingnya tuh lebih berasa karena kita bisa ketemu sama orang itu langsung. Bahkan kayak
bisa berinteraksi di luar kegiatan organisasi, terus bisa lebih kenal satu sama lain. Menurut aku enaknya di situ sih, cuman ya kembali lagi mungkin kita emang diharuskan untuk beradaptasi di berbagai situasi. Jadi kalau pandemi ya, tapi sekarang untungnya udah berkurang, jadi bolehlah mencuri-curi rapat offline di luar. Bolehlah BEM, colek anggota BEM. Oke Kak, berarti ya walaupun nggak bisa ketemu tapi tetap masih bisa berkomunikasi dengan baik ya Kak ya. Betul, itu penting. Nah, gini Kak, sekarang kan BEM itu kan pasti banyak dong kayak program kerja juga, dan juga mungkin semacam event-event gitu. Nah, ada nggak sih Kak hambatan-hambatan gitu kalau misalkan di divisinya atau mungkin program kerja yang dijalani gitu? Oke, kalau untuk program kerja, hambatan ya. Biasanya kita kalau misalkan baru merencanakannya itu memang sih nggak bisa langsung kayak gue mau bikin kegiatan ini, program ini terus langsung jadi. Itu enggak sih, biasanya kita melalui berminggu-minggu proses rapat revisi dulu sampai itu benar-benar matang. Jadi kalau untuk setelah di launching ya, misalkan udah fix nih dapat programnya mau kayak gini, mau bikin program A sistemnya kayak gini. Nah biasanya masalahnya lebih ke saat sudah dilaksanakan atau kayak saat udah di launching, justru minat dari teman-teman tuh kayak nggak sesuai harapan kita. Atau misalkan kita bikin acara ya audiensnya nggak sesuai harapan kita. Mungkin juga itu kesalahan dari kita karena mungkin kurang marketnya, kurang sosialisasinya. Tapi aku mikir juga ada kemungkinan bahwa orang-orang itu, mahasiswa itu kayak kurang tertarik dengan kegiatan yang diadakan secara online gitu. Jadi kalau kita bikin acara yang diadain secara online tuh biasanya tingkat ketertarikan teman-teman audiens baik mahasiswa ataupun eksternal itu kurang menarik. Nah jadi kita harus butuh extra effort. Misalnya kita tambahin yang menarik orang kayak reward. Misalkan kalau misalkan kita bikin webinar, kita akan ada rewardnya untuk, terus misalkan ada ini sertifikat, misalkan free sertifikat gitu kan. Atau misalkan ya usaha-usaha lain untuk menarik pengunjungnya tuh lebih butuh ekstra usaha lagi dibanding kalau misalkan kita kayak ngelakuin acara itu offline. Mungkin dengan kita marketing biasa akan lebih banyak dapat exposure. Itu sih susahnya di saat udah launching ternyata hasilnya suka ada yang nggak sesuai harapan. Oke. Berarti butuh effort banget ya Kak ya? Ya, Oke, lanjut si Jen. berasa sih kalau misalnya pandemi juga kita di HMPS kan susah ya ngajakin anak-anak aktif gitu-gitu. Iya. Udah beratnya minta ampun. Walaupun udah di spam juga tetap aja. Iya, ada aja yang lalai, ada aja yang nggak mau gitu. Dan itu lebih susah sih emang kontrolnya. Betul. Oke, kita lanjut nih. Mungkin ini klise banget sih, tapi apa sih harapannya KJJ ke depannya di suasana pandemi ini? Harapan aku ke depannya adalah ya semoga pandemi ini cepat selesai, angka kasusnya cepat-cepat menurun. Walaupun kadang kita suka dikasih harapan palsu, udah turun naik lagi. Tapi semoga ada satu titik itu benar-benar akan hilang, kita akan pulih semua kan keadaannya. Karena kita semua rasanya udah cukup belum 2 tahun pandemi, udah cukup lah ya. Udah tahu plus minusnya apa yang kita lakuin selama pandemi ini. Semoga aja bisa kayak ngasih kita pelajaran betapa berharganya waktu kita saat bisa ketemu orang-orang, interaksi langsung sama orang-orang.
dan bisa jadi lebih menghargai momen-momen itu gitu. Jadi pas nanti udah offline lagi ya kita udah tahu nih jangan sampai terjadi lagi kejadian seperti ini. Dan walaupun belum bisa ketemu atau kuliah offline, semoga aja semua kegiatan yang kita lakukan di online ini tuh kita bisa cepat-cepat adaptasi dan survive dan bisa melalui semuanya, semua event, semua program yang kita rencanakan di periode ini, semoga kita tetap bisa terlaksana dengan lancar, mau itu akan dilaksanakan online atau offline, semoga kita bisa bisa adaptasi dan sukses lah setiap acara kita. Amin. Amin. Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya kali ya, Cijen. Tapi ini agak personal nih, Kak. Kakak pernah nggak sih, Kak, kena COVID gitu, Kak? Kalau pernah, gimana Kak rasanya? Atau mungkin menyulitkan kegiatan perkuliahan atau gimana, Kak? Aku pernah kena COVID bulan Juni tahun lalu, tahun 2021. Udah sarjana, udah eskop, guys. Wah, Dan waktu itu sih aku kenanya kan sekeluarga gitu ya. Tapi alhamdulillah aku sama adik aku nggak bergejala. Yang parah itu ibu aku. Ibu aku tuh lumayan parah sampai beratnya turun kayak 8 kilo gitu. Dan kita akhirnya kayak isolasi di hotel gitu karena di rumah ada orang yang positif dan kita nggak mau nularin, akhirnya kita kayak isolasi. Dan rasanya apa ya? Kayak kita udah pandemi dan nggak kena COVID aja itu rasanya udah nggak enak. Apalagi kita udah pandemi, kegiatan dibatasin, terus kita COVID, itu kayak double kill nggak enaknya dari kita berkegiatan selama online. Tapi dari COVID itu jadi banyak juga sih pelajaran yang kayak biasanya melalaikan aturan atau kayak melalaikan prokes, jadi lebih parno lagi karena tahu ternyata it's real gitu, legit banget. Terus kalau pengalaman aku waktu itu aku sih gejalanya hanya nggak bisa nyium, tapi kalau misalkan sama batuk nggak bisa nyium, sama batuk tapi batuknya nggak parah banget. Dan itu aku udah sembuh di hari ke-10, itu aku udah bisa nyium lagi. Terus benar-benar negatifnya itu di hari ke H+4, nggak 14 sih kayaknya, lebih H+15 itu kayak udah negatif lagi. Tapi tiba-tiba dari situ adik aku kena lagi sendiri. Jadi waktu itu gantian dia yang diisolasi karena orang rumah semuanya positif, dianya negatif gitu. Jadi kayak di keluarga aku kayak udah 2 kali kena gejala dalam periode waktu yang nggak bersamaan gitu. Jadi kita kayak ada ekstra hati-hatinya tuh, ada 2 periode waktu nih kita ekstra hati-hati banget. Terus ya itu sih, jadi setelah kita sembuh pulih lagi tuh jadi kayak lebih ekstra hati-hatinya pasti lebih meningkat. Terus ya mengurangi interaksi dengan orang, kita jadi kayak strict gitu, kayak yang tadi kita nggak strict setelah kita kena COVID jadi nggak mau jalan-jalan lagi, nggak mau pergi keluar lagi, nggak mau kondangan lagi. Tapi ya sebenarnya itu akan cuma berlaku 2-3 bulan, setelah itu kayak kita akan lupa sama rasanya. Dan ya gimana ya, karena pada dasarnya kita kalau misalkan sifat manusia yang ingin terus bersosialisasi, pasti kita mau sana kemari, pengen ketemu orang juga, karena kita nggak bisa hidup sendiri dan nggak bisa diem aja gitu di rumah. Apalagi tipe kayak aku juga nggak bisa di rumah, tapi asalkan tetap tetap taat prokes dan yang pasti melindungi diri sendiri dengan maksimal. Kalau sekarang alhamdulillah udah sehat semua kita dan udah nggak ada yang kena lagi sekarang ini. Wah, semoga COVID cepat membaik ya, Pak. Biar bisa offline, bisa ketemuan juga. amin.
biar gak bosen di rumah mulu. Iya. bosen gak sih? Oke, mungkin dari podcast untuk malam ini kita udah cukupkan, udah sekian sampai di sini ya Kak JJ. Terima kasih banyak atas kehadirannya, thank you udah meluangkan waktunya. Maaf ya kita ganggu-ganggu. Nggak dong, thank you. Aku juga thank you banget loh udah ngundang aku. Sorry kalau misalkan tadi pertanyaannya ada yang mungkin aku agak susah jawabnya karena sama-sama belajar. Iya, nggak Thank apa-apa. you, guys. Betul, Kan Kak. kita masih sama-sama Sama-sama student, belajar. jadi nggak Iya, apa-apa. betul. Oke, mungkin that's all for tonight, guys. For you listeners out there. And again, thank you buat Kak JJ karena udah hadir ke podcast kita, ke Plato, untuk datang. Sering-sering ya Kak, jadi guest star kita. Aduh, jadi hostnya bisa nggak? Boleh. Boleh. Lain kali kita tukeran. Okay, maybe this is all for now. Thank you and see you guys in another episode. Bye-bye.